Oke, saya mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Waalaikumsalam. pelajaran 2026 di batch 4. Hari ini pasti sangat seru sekali ya teman-teman. Ini batch keempat, batch 1, 2, 3 materinya luar biasa kemarin, keren-keren sekali. Nah batch keempat nggak kalah kerennya. Pasti nanti materinya sangat luar biasa. Kemarin sudah di-share ke saya poin-poinnya juga. Nah biar lebih bakar semangat, kita yel-yel dulu supply chain ya. Tag jari saya, semoga nggak delay di thread-nya. Supply chain Agri Indonesia. Supply-nya lancar, bisnisnya naik kelas. Semua. Oke, makasih. Oke, jadi saya bacain rules-nya di training kali ini. Teman-teman harus fokus dan antusias ya, fokus dan antusias. Ini luar biasa materinya. Tentu teman-teman ada yang sudah familiar dengan distribution, ada yang belum karena ada dari PPIC, dari warehouse gitu ya. Mungkin distribusi juga belum pernah tahu materi yang disampaikan. Yang kedua, buat acara semeriah mungkin. Buat acara kita semeriah mungkin. Yang ketiga nanti silahkan isi presensi. Saya udah taruh di link chat. Kemudian evaluasi juga ada di link chat. Nanti terakhir nggak kalah seru, ada post testnya di dalam bentuk quiz. Nanti pastinya seru. Nah, kali ini materinya dengan tema Smart Distribution Strategy, Connect, Integrated, Deliver. Nanti teman-teman bisa belajar banyak end-to-end supply chain, kemudian Smart Distribution Framework, kemudian Strategic Role of Distribution. Beri aplaus yang meriah buat speaker kita, Bang Alex. Sorry. Ya, kasih aplaus dulu buat Bang Alex. Bang Alex, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya bagi saya. Selamat siang rekan-rekan supply chain. Siap, Bang. Siang. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu dalam kondisi fit dan bahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan sebagai bagian dari training supply chain development yang keempat. Izin saya share dulu Pak. Ya, silakan Bang Alex. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk materi yang akan saya sampaikan? Sudah, Bang. Baik. Semangat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan membahas Smart Distribution Strategies dengan tema Connect, Integrate, Deliver. Nah, bagaimana strategi distribusi cerdas dapat menghubungkan dan mengintegrasikan alur rantai pasok hingga dari pengiriman ke pelanggan berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien. Seperti terlihat dalam gambar, itu adalah peta rute logistik. Alur tersebut menggambarkan keterhubungan antar lini. Jadi fokus kita hari ini adalah penerapan yang relevan untuk tim supply chain dalam mendukung keputusan dan eksekusi di operasional gitu ya. Walaupun pada
eh, dasarnya kita ada di berbagai site, namun untuk secara dasarnya mungkin sama gitu. Baik, pada slide ini kita akan belajar ringkas tentang tujuan utama smart distribusi, yaitu yang pertama, efisiensi masa simpan. Ini memastikan produk tetap optimal sejak pengelolaan sampai pengiriman dengan protokol yang terukur. Kemudian kita masuk ke integrasi rantai pasok holistik. Ini adalah menyelaraskan jaringan dari bahan baku hingga konsumen agar visibilitas stok dan koordinasi antar PPIC, gudang, produksi, hingga ke distribusi berjalan dengan sinkron. Berikutnya adalah kecepatan dan akurasi pengiriman. Pengiriman yang tepat waktu, tepat secara kuantitas, dengan dukungan data, optimasi rute, dan teknologi. Dan yang terakhir adalah minimalkan waste, yaitu mengurangi pemborosan energi dan biaya lewat kontrol stok yang disiplin, serta pemantauan masa simpan. Melalui keempat fokus ini, eksekusi distribusi menjadi lebih konsisten, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan operasional. Sekarang kita lihat alur end-to-end rantai pasok. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui ini. Dari hulu sampai konsumen, pertama PPIC akan memastikan perencanaan produksi dan inventory berjalan dengan presisi, termasuk penyelarasan jadwal dengan kebutuhan permintaan. Yang kedua, warehouse akan mengelola bahan baku secara benar, mulai dari penerimaan, penyimpanan, sampai ketersediaan material yang siap dipakai oleh produksi. Selanjutnya di produksi, raw material tersebut akan ditransformasikan menjadi produk jadi melalui proses manufaktur yang terkontrol oleh QC. Kemudian keempat, di distribusi, memastikan produk jadi berpindah dari pabrik menuju berbagai channel dengan dukungan operasi logistik yang konsisten serta terukur. Kemudian yang terakhir adalah store dan customer. Menjadi tahap pemastian bahwa barang sampai ke titik penjualan atau langsung ke pelanggan sesuai dengan kebutuhan layanan. Bang Alek, maaf, saya ke sini. Mungkin telegramnya bisa di off-kan notifikasinya dulu, nanti biar nggak ke distract sampai ke belakang. Oh, baik Pak, sudah Pak. Ya, makasih. Silakan. Dengan melihat alur ini, kita bisa memastikan setiap keputusan di satu tahap tidak akan mengganggu tahap berikutnya, tetapi justru menjaga kelancaran dari awal sampai ke customer. Berikutnya, kenapa strategi distribusi harus smart? Harus smart bukan sekedar cepat, dengan dasar karakter produk kita yang fresh, short shelf life, dan time sensitive. Pada produk fresh, tantangan utamanya adalah waktu. Produk memiliki karakter fresh yang menuntut penanganan khusus agar kualitas produk kita tetap optimal.
Selain itu, masa simpan sangat relatif singkat, hanya hitungan hari, sehingga setiap keterlambatan berdampak langsung pada batas konsumsi yang tertoleransi. Yang lebih kritis lagi adalah produk bersifat time sensitive. Setiap deviasi penanganan maupun keterlambatan distribusi akan menurunkan kualitas dan nilai produk secara signifikan. Karena itu, bagi supply chain, kecepatan saja tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah percepatan yang terkontrol, sinkron, dan dari proses ke proses, serta pengendalian risiko agar kualitas terjaga. Terkait dengan pengendalian risiko, masing-masing dari supply chain, contohnya distribusi juga, sudah ada menyusun manajemen risiko. Dan itu adalah hal yang didapat dari lapangan, dituangkan secara langsung ke dalam bentuk lisan. Karena itu bagi supply chain berkontribusi pada profit serta meminimalisasi pemborosan. Oleh karena itu, time sama dengan quality, quality sama dengan profit. Pada praktik distribusi, ketepatan waktu saja belum cukup. Kualitas hasil akhir sangat dipengaruhi oleh akurasi keputusan di hulu. Nah, pertama, forecast yang tidak akurat menyebabkan miskalkulasi permintaan, sehingga alokasi ke site menjadi tidak sinkron. Dampaknya terlihat pada over atau understock, yaitu ketidakseimbangan persediaan antar titik. Kedua kondisi ini akan meningkatkan risiko expire yang tinggi, yang berujung pada peningkatan kerugian produk. Dan yang keempat, delay di distribusi akibat hambatan pengiriman mempercepat penurunan kualitas karena time sensitive. Dengan demikian, masalah-masalah keempat ini saling berhubungan. Forecast dan eksekusi yang tidak terintegrasi akhirnya bermuara pada kualitas yang turun, waste yang naik, dan profit yang akan semakin tertekan. Berikutnya, di slide ke-6 ini, dari poin-poin masalah yang saling berhubungan tadi, kita lihat satu kebutuhan yang sama, yaitu keputusan distribusi itu harus terukur, terkoordinasi, dan sinkron. Pertama, melalui prinsip data-driven decision. Kuncinya adalah menghubungkan sinyal permintaan, posisi stok, dan kondisi operasi antar set agar tidak ada blind spot dalam perencanaannya. Dengan keputusan berbasis data, kita memastikan interpretasi kebutuhan konsisten, sehingga langkah berikutnya tidak bertumpu pada asumsi atau respon yang terlambat. Kemudian berikutnya adalah fast respon, baik karena perubahan permintaan ataupun karena keterlambatan proses maupun dinamika di operasional. Sistem harus memungkinkan perubahan rencana secara cepat. Ini memastikan integrasi dari data dan proses berlangsung sebagai satu alur keputusan, alokasi penjadwalan, dan pengiriman bergerak secara selaras. Bukan berjalan terpisah antar fungsi. Contoh, beberapa kali di masa festif, contohnya di Medan itu, ada perubahan perencanaan. Contoh di produksi, tiba-tiba stok unbleached untuk paper tandal habis gitu ya. Kemudian ada juga stok tepung yang minim, bahkan ketika datang pun tidak layak untuk dipakai. Kemudian ada juga bahan Holman kalau tidak salah itu, yang minim juga dan harus dicari dari sistem online ya. Jadi respon-respon seperti itu sungguh diperlukan ketika ada perubahan permintaan ataupun ada dinamika di dalam operasional itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah integrated system. Intinya adalah menyatukan teknologi dan fungsi menjadi suatu sistem operasional yang terhubung secara end-to-end. Dari pemantauan hingga eksekusi pengiriman,
ketiga, keputusan sinkron terjemahkan menjadi tindakan lapangan. Dampaknya langsung bisa kita lihat. Lead time lebih terkendali, kualitas lebih terjaga, dan risiko expire serta waste-nya menurun. Secara definisi, connect adalah jembatan informasi antar muka yang krusial dalam rantai pasok yang fungsinya menerjemahkan dan mengelola aliran dengan secara real time. Untuk memastikan informasi yang kita miliki kohesif dan dapat langsung ditindaklanjuti dalam menciptakan operasional yang lebih efisien. Mengapa konektivitas data ini sangat penting bagi kita di Agrinesia? Ada 5 dampak utama yang kita capai menurut keyakinan saya. Yang pertama, kita ingin mencegah penundaan data yang seringkali berujung pada kesalahan produksi. Kemudian yang kedua, dengan data yang terhubung, kita memastikan produksi yang akurat dan distribusi yang lebih proaktif. Yang ketiga, ini akan menjadi visibilitas stok barang jadi secara end-to-end. Kemudian yang keempat, kita bisa mengkoordinasikan keberhasilan seluruh siklus produk dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah kita bisa membantu dan mengoptimalkan infrastruktur ATI yang sudah ada agar lebih bekerja dengan sangat maksimal, lebih maksimal. Sekarang mari kita lihat bagaimana konsep Connect ini bekerja dalam praktek yang nyata. Bisa kita lihat di visualisasi gambar ini. Di sini ada PPIC, kemudian ada warehouse, kemudian di bagian bawah ada produksi, dan setelahnya ada distribusi. Nah, di tengah-tengah ada kata connect gitu ya. Ini menandakan betapa besarnya peran sebagai penghubung gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana informasi mengalir dan berinteraksi di antara keempat fungsi ini gitu. Kemudian akan kita lanjut lagi. Tanpa adanya connect, kita sering menghadapi 3 masalah utama. Itu yang pertama adalah data yang delay ya, atau keterlambatan data. Informasi tidak mengalir secara real time, mengakibatkan pengambilan keputusan yang terlambat gitu. Jadi keputusan diambil bukan dicegah gitu Pak. Kemudian risiko salah produksi. Dengan data yang terlambat atau tidak akurat, produksi bisa jadi tidak sesuai dengan permintaan pasar atau stok yang sebenarnya. Sehingga bisa jadi produksi terlalu banyak mengeluarkan barang jadi ataupun sebaliknya tidak memenuhi permintaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, distribusi yang reaktif ya. Artinya kita baru bertindak setelah masalah muncul, bukan proaktif mencegahnya gitu. Ini menyebabkan inefisiensi dan potensi kehilangan penjualan. Berikutnya, dengan Connect kita mendapatkan apa saja gitu ya. Yang pertama, kita bisa melakukan sharing sales order harian. Kalau hal ini sudah memang dilakukan ya di hampir semua site, informasi permintaan penjualan langsung terbagi ke semua departemen, termasuk warehouse, distribusi, dan juga produksi. Gitu. Kemudian yang kedua, ada update produksi secara berkala. Semua pihak tahu status produksi terkini, apakah ada perubahan atau terkendala. Nah, berkaitan dengan update produksi ini, kemarin di sesi Kompur Medan, yang mana anak-anak kumpul dengan kita untuk membicarakan beberapa hal terkait produksi di Medan. Ada usul dari operator distribusi terkait dengan update produksi gitu ya. Nah, permintaannya adalah untuk tim produksi agar supaya mengupdate jalannya varian produksi, karena tujuannya adalah tim distribusi bisa mengatur ritme ataupun pengiriman parsial gitu ya. Nah, itu kita bicarakan di hari Jumat dan langsung dieksekusi di keesokan harinya. Itu artinya ada connect, walaupun itu kita dapatkan melalui sesi Kompur Anak Medan gitu sih. Itu contohnya Pak.
Kemudian yang ketiga, kita memiliki visibility stock. Ini berarti kita punya pandangan yang jelas mengenai ketersediaan barang jadi, membantu kita dalam perencanaan distribusi yang lebih baik dan mengurangi risiko kehabisan stok maupun kelebihan stok. Jadi, Connect bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan solusi praktis yang mengatasi hambatan komunikasi data, memastikan kita bekerja lebih efisien dan secara proaktif, merupakan kunci untuk operasional yang lebih terkoordinasi. Selanjutnya adalah integrate. Intinya adalah penyelarasan. Kita ingin setiap departemen tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu kerja yang terdokumentasi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Mengapa integrate ini penting? Karena dengan integrasi kita bukan hanya mengejar efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan tujuan akhir, yaitu kepuasan pelanggan. Mari kita masuk ke aspek teknisnya. Yang pertama adalah aliran yang terintegrasi. Di sini kita menyelaraskan antara permintaan dengan pasokan. Dan tujuannya agar operasi tidak hanya berjalan mulus, tetapi juga responsif terhadap perubahan yang kadang-kadang terjadi di area produksi. Kemudian yang kedua adalah kejelasan peran. Integrasi akan gagal tanpa kejelasan peran yang nyata gitu ya. Kita harus mendefinisikan dengan tegas apa sih tugas dan tanggung jawab seorang operator gudang ataupun operator produksi hingga operator distribusi gitu. Dengan adanya batasan yang jelas, tidak akan ada lagi tumpang tindih dan setiap tim tahu persis kontribusi mereka dalam rantai pasok ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sales order dan proyeksinya gitu. Selanjutnya kita menjadikan sales order sebagai kompas atau acuan utama kita, namun harus terukur oleh data proyeksi harian yang selalu diperbaharui dan terkonek dengan angka penjualan yang real, baik di store ataupun mitra. Dan terakhir adalah aspek yang paling tak kalah penting, yaitu kontrol stok. Kita harus disiplin menerapkan metode FIFO, First Expired, First Out, dan membantu monitoring tanggal kadaluarsa secara ketat. Kontrol stok ini dilakukan hingga untuk memastikan produk yang sampai ke tangan konsumen selalu dalam kondisi yang terbaik dan layak untuk dimakan. Nah, rekan-rekan supply chain, kunci dari efisiensi supply chain bukan hanya terletak pada kehebatan masing-masing departemennya. Contohnya untuk saat ini warehouse itu sudah punya workload analisis, sudah punya Sigma gitu ya. Kemudian PPIC dengan Aura Tracker-nya gitu. Atau yang akan launching dalam waktu dekat, mudah-mudahan di distribusi, yaitu cost per box per ritase yang dipimpin oleh Bang Ade di Jogja gitu. Ini bukan kehebatan masing-masing departemen yang kita pertontonkan di sini ya, melainkan dengan adanya program-program dan yang saya sebutkan tadi, kita melakukan integrasi untuk semakin kuat dan terhubung setiap departemennya gitu. Jadi harmonisasi permintaan pasar, langkah pertama ini adalah harmonisasi permintaan. Kita tidak hanya sekedar melihat angka penjualannya saja, tetapi benar-benar memahami denyut pasar. Tujuan agar prediksi kita akurat sehingga kita tidak mengalami overstock maupun kehilangan peluang karena stok kosong. Jadi di sini ada dua kondisi ya. Yang pertama, kita terlalu banyak buffer stok sehingga stok malah tidak terkirim ataupun mungkin jadi kembali lagi ke distribusi dalam kondisi yang sudah expire gitu ya. Ataupun sebaliknya, kita
malah salah prediksi sehingga permintaan pasar tinggi, ternyata kita hanya memproduksi sedikit gitu sih. Kemudian yang kedua adalah koordinasi kapasitas. Setelah kita tahu apa yang diinginkan pasar, maka kita masuk ke area koordinasi pasokan. Di sini fokus kita adalah sinkronisasi antara ketersediaan bahan baku dengan jadwal produksi di pabrik. Kita ingin memastikan proses manufaktur berjalan lancar tanpa hambatan yang bisa mengganggu outputnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi proses distribusi. Singkatnya, dengan menyinkronkan setiap tahapan ini, kita tidak hanya mengejar efisiensi, tapi juga membangun ketahanan, kelincahan, operasional supply chain yang di masa depan gitu ya. Berikut kunci dari operasional yang mulus adalah kejelasan peran. Pertama, warehouse fokus pada hulu ya. Tugas utamanya adalah memastikan ketersediaan dan kualitas bahan baku terjaga dengan baik. Mulai dari barang yang datang hingga siap masuk ke lini produksi gitu. Kemudian yang kedua, produksi fokus pada pembuatan bolu gitu ya. Fokus kita sangat spesifik yaitu menjaga standar kualitas pembuatan bolu. Terus yang ketiga adalah distribusi bertanggung jawab mengelola produk ini untuk dikirimkan ke store dan mitra dalam kondisi yang baik. Gitu. Dengan pembagian peran yang tajam seperti ini, kita bisa meminimal tumpang tindih tanggung jawab dan mempercepat respon operasional kita di lapangan. Namun pada kenyataannya masih banyak beberapa case yang terjadi saat ini di mana warehouse bisa berperan sebagai yang lain ataupun distribusi juga bisa berperan sebagai yang lain. Teman-teman bisa menyebutkan contohnya tidak ya? Kalau yang baru-baru ini yang terjadi yang di Medan ya terkait dengan ketersediaan bahan baku, misalnya itu tepung gitu ya. Tepung ini datang dalam kondisi yang berkutu gitu, kemudian disarankan untuk melakukan fumigasi dan informasinya selalu last time gitu ya. Jadi ini yang membuat masing-masing peran jadi saling tumpang tindih gitu ya. PPIC dalam hal ini sudah mengejar, kemudian ke warehouse, jadi tidak sinkron gitu tanggung jawabnya gitu. Seharusnya kan kita hanya di warehouse kita hanya tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh PPIC ataupun purchasing gitu ya. Namun ini nyatanya kita yang mengejar mereka gitu. Jadi ada nggak contoh-contoh yang lain di site lain mungkin? Bisa dicontohkan mungkin? Yuk, teman-teman. Mas Keras, silakan. Oh, berarti hanya di Medan mungkin yang kejadian seperti ini ya. Baik. Enggak, Saya ini lanjut Mas ke Keras. chat 14. Mas Keras. Oh, di sini nggak kelihatan ya. Silakan Bang Geras. Oh iya, terima kasih banyak Bang Alex. Ini case-nya betul ya Pak, ngejar-ngejar purchasing ya. Nah, itu cukup sering kami pun seperti itu apa Bang Alex dan teman-teman sekalian. Nah, jadi case-nya mungkin paling gampangnya kita kedatangan barang tapi COA-nya nggak ada gitu. Sedangkan barangnya itu urgent, dibutuhkan produksi. Nah, tersebut juga termasuk tumpang tindihnya itu jadi kita bantuin produksi bisa hold seperti itu, nanti kan PPIC nanti akan kena, namun juga kita malah mengejar-ngejar COA-nya itu sendiri ke casingnya itu sering banget apa di Bogor. Mungkin solusinya sih yang kita mungkin harus melakukan casing atau apa yang bisa dilakukan sehingga tidak terjadi atau preventif lainnya sih. Di Bogor mungkin seperti itu Bang Alex, karena kita banyak apa irisannya juga sama casing seperti itu. Baik, terima kasih Bang Geras. Ini terkait dengan COA ya. Ya sama seperti di Medan juga Bang ya. Ketika kita ada transferan unbatched paper dari Jogja, kita juga bingung nyari COA-nya gitu. Jadi sama saja mungkin. Jadi ini juga belum
mendapat jawaban yang pasti seperti apa terkait itu. Karena kalau dipikir-pikir ketika Jogja menerima ambis paper di sana itu kan sudah ada COA-nya gitu ya. Tapi ketika nyampe ditransfer ke Medan itu juga harus dilengkapi dengan COA gitu. Baik, saya lanjut Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas sales order dan forecast ya. Ini menjadi fondasi utama dalam perencanaan operasional yang berbasis data. Pertama, sales order. Ini adalah sebagai prioritas utama yang mana komitmennya kepada pelanggan yang harus kita penuhi. Strategi ini memastikan alokasi stok yang tepat sasaran. Kemudian forecast sebagai support. Ini didukung fungsi utamanya adalah membantu kita memprediksi kebutuhan di depan gitu. Sehingga kita bisa mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan resiko stok kadaluarsa atau barang yang bahkan tidak terpakai gitu. Di bagian akhir, kunci dari kelincahan kita adalah update harian. Dengan pembaharuan data setiap hari, kita bisa lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan dan memastikan stok selalu tersedia di waktu yang tepat. Berikutnya membahas strategi tentang stok kontrol ya. Fokus utama kita bukan hanya mengelola jumlah barang, tapi memastikan setiap produk yang sampai ke tangan pelanggan adalah produk yang paling segar. Oleh karena itu, kita harus menerapkan yang pertama FIFO. Prinsipnya sederhana, produk dengan tanggal kadaluarsa yang terdekat harus keluar terlebih dahulu. Ini adalah kunci kita untuk meminimalkan pemborosan dan menjaga kualitas stok di gudang. Nah, pengalaman saya kemarin ketika proses pembuatan racking di gudang ini cukup sulit untuk dilakukan Pak ya, karena dengan kondisi gudang yang tidak terlalu luas, kita harus berusaha menerapkan sistem ini gitu. Mungkin di tempat lain juga ketika sistem belum connect dengan sistem, ini pasti akan sulit dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah monitoring expire ya. Kedua, kita dengan pengawasan yang ketat, kita bisa mendeteksi risiko lebih awal dan memastikan tidak ada produk yang tidak layak jual yang tetap berada di dalam rak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol per cabang. Karena setiap lokasi punya pola permintaan yang berbeda, kita menyesuaikan stok secara spesifik di setiap cabang agar perputaran barang tetap optimal dan efisien. Ini juga beberapa kali sudah saya lihat ya, ada transfer bahan baku antar site ya, melalui warehouse gitu. Kalau di bagian store juga sudah pernah saya lihat, ketika ada varian yang masih menumpuk di salah satu store, maka ini akan diserahkan ataupun dibagi ke store yang lain Pak, Bapak Ibu, untuk agar bisa terjual gitu. Dengan kombinasi ini kita bisa memaksimalkan masa simpan produk dan memberikan yang terbaik bagi pelanggan kita. Saya lanjut. Keberhasilan distribusi diukur melalui 3 pilar utama, yaitu right time, right product, dan right quantity gitu ya. Dengan mengintegrasikan komponen kunci dan strategi optimalisasi ini, kerangka kerja deliver tidak hanya sekedar mengirim barang, tetapi menciptakan sistem distribusi yang cerdas dan lincah. Dan tentu harus berorientasi pada hasil. Dengan mengintegrasikan strategi yang optimal ini, kerangka kerja di deliver itu mengubah proses distribusi menjadi yang standar, menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Melalui optimasi rute dan pengiriman berbasis sales order, kita secara signifikan bisa mengurangi pemborosan di logistik dan waktu tempuhnya gitu.
Kemudian fokus kita adalah menjaga kesegaran produk melalui pengiriman yang cepat, pemantauan usia produk secara real time, dan pemindahan stok yang efektif untuk mencegah pemborosan. Berikutnya adalah relevansi antara smart distribusi strategis dengan grow ya. Kita tahu bahwa manajemen sudah memberikan nilai-nilai grow ke kita itu di awal bulan Januari kemarin. Jadi di sini saya mencoba menghubungkan relevansi antara smart distribution strategis dengan nilai-nilai di grow itu sendiri ya Pak. Yang pertama adalah connect. Connect ini adalah membangun koneksi, berarti membuka diri terhadap inovasi dan kolaborasi lintas fungsi. Dengan terhubung secara digital dan personal, kita menghargai keberagaman ide untuk menciptakan peluang pertumbuhan yang baru. Nah, connect ini sesuai dengan nilai di grow, yaitu growth mindset dan respect for diversity. Kemudian yang kedua, integrate. Integrasi sistem menuntut kelincahan dalam menyatukan data dan proses. Hal ini menciptakan transparansi informasi yang memungkinkan tim bergerak cepat dalam mengambil keputusan yang cepat. Ini sesuai dengan nilai grow, yaitu di work in agility. Kemudian yang terakhir adalah deliver. Pengiriman yang cepat dan akurat adalah bentuk nyata dari obsesi kita terhadap kepuasan pelanggan. Keberhasilan pada tahap deliver ini adalah bukti bahwa kita memiliki mentalitas pemenang untuk memberikan yang terbaik. Ini sesuai dengan nilai grow kita, yaitu obsession with customer. Jadi, strategi connect, integrate, dan deliver adalah mesin penggerak yang membawa nilai-nilai grow menjadi aksi yang nyata. Sebagai closing statement saya, peran strategis dalam bisnis distribusi adalah aset strategis yang mendorong kualitas produk, profit, dan kepuasan pelanggan melalui kecepatan dan ketepatan. Jadi, keterlambatan pengiriman sama dengan kehilangan pelanggan, dan itu berarti kehilangan profit. Mari kita terapkan connect, integrate, deliver sebagai langkah supply chain untuk ikut ambil bagian mewujudkan nilai-nilai grow Indonesia, Agrinesia, untuk keberlanjutan dan kesuksesan. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih aplausnya yang meriah buat Bang Ale. Keren sekali materinya. Karena kita itu praktikal ya, jadi detail sekali data-datanya, kemudian contoh-contohnya, itulah yang ada di kita sekarang. Dan itu menarik sekali tadi, sebenarnya kita mau gimana gitu. Ya, jadi mungkin saya mencatat beberapa hal, karena materinya bikin saya mencatat banyak sekali yang nempel lah di saya. Jadi ternyata distribusi itu nggak hanya cukup kecepatan, tapi percepatan gitu. Kalau kecepatan itu ya konstan segitu aja ya, hari-hari gitu aja kecepatan. Tapi kalau ada perubahan yang nambah kecepatan, itu namanya percepatan. Nah, maka di kita butuhnya adalah percepatan itu. Nah, kemudian juga jangan salah, kenapa kita KPI-nya pasti itu top line, karena ujung-ujungnya ya profit, sama distribusi goals-nya di depannya profit. Ditarik mundur lagi ke quality, tarik mundur lagi ke waktu pengiriman, kurang lebih begitu. So pasti tadi teman-teman juga dapat banyak insight. Kalau ada yang mau tanya dulu, silahkan raise hand. Silahkan Mbak Devita. Ya Pak, saya satu ke Bang Alex. Selama waktu awal di Medan, dulu kan sering nih Bang terjadi kue lebih itu nggak diambil. Misalnya udah 1 hari gitu nggak diambil dan lama. Nah, dari strategi distribusi sendiri, pernah nggak ngirim tanpa alokasi dari store? Karena kan butuh cepat ya kan, tadi di presentasinya Bang Alex juga ada kalau kita harus ngirim tuh setidaknya lebih cepat agar shelf life-nya tuh
di store tuh bisa lama gitu, panjang gitu. Dari saya itu aja Pak. Bang Alex. Terima kasih. Makasih Mbak Devita. Ini curhat ya? Curhat setelah pegang bentar ya. Silakan Bang Ya, Alex. baik. Ya, baik. Terima kasih Kak Devita. Seperti kita ketahui ya, Mbak Devita sempat menjadi BPIC di Medan ya. Kalau tidak salah itu dari bulan Oktober hingga ke bulan Desember gitu ya. Nah, pastilah sudah banyak tahu gimana kondisi distribusi di Medan ya. Nah, ketika ada kue lebih, memang pada dasarnya itu kita share setiap varian yang muncul, kita share langsung, berharap agar ada mitra ataupun store yang akan menyerapnya gitu ya. Namun kenyataannya tidak selalu begitu gitu ya. Artinya ketika itu tidak terserap, maka hal yang pertama kami lakukan adalah pertama menginformasikan ke sales, kemitraan dan store, dan jika memang tidak ada jawaban, maka kami akan langsung mengirimkan ke store gitu ya, dengan cara potong PO gitu. Jadi biasanya eh, mereka PO sore ini, kami kasih kue lebihan tadi gitu, langsung dipotong gitu. Berikutnya mungkin setelahnya pasti tim store akan bertanya gitu ya, Bang ini kok ada gitu ya. Nah itu tinggal penjelasan ke head store, walaupun kadang harus berdebat juga gitu ya, daripada stok ini harus saya distribusi, saya lebih suka itu langsung kasih ke store gitu. Dan itu juga arahan dari teman-teman di site lain juga sih Kak Devita gitu. Biasanya lebih ramah sih, harus ada yang ambil dulu baru saya kirim. Tapi karena dia jadi site lain ya saya lakukan itu juga gitu. Demikian Pak. Makasih Acaranya jawabannya. Mas Boleh spill itu. Boleh spill yang ngajari siapa? Acaranya Oke, Mas Adi Mbak bukan Devita. Pak? Mbak Devita jawabannya cukup atau mau ditambahkan? Cukup Pak, cukup. Karena memang kondisi kita tuh, apalagi di Jogja juga di Medan sama ya Pak sebenarnya. Kue lebih tuh cenderung cukup banyak. Karena kalau kita turunin OFR-nya kita jadi rendah, kalau kita naikin satuannya kebesar. Apalagi di Jogja ada varian-varian yang kecil, misalnya di BBS ada, terus habis itu ada dulu varian maca, sekarang udah off yang bikin rancu gitu. Nah, apalagi di Medan ya Pak, yang satuannya tuh lebih kecil lagi. Kalau naik kebanyakan, kalau turun pasti minus gitu. Ya, itu challenging banget ya. Saya tambahin begini, jadi di supply chain management, nggak hanya di BPSC warehouse distribusi, artinya dari semua rantai pasok, yang paling challenging adalah di eh, ini bordernya atau di irisannya. Jadi yang PR utama itu adalah menyambungkan antara satu rantai pasok dengan rantai pasok yang lain. Kalau ngurusin di internal itu relatif lebih gampang karena itu area kerja kita. Tapi yang paling challenging adalah ketika bersentuhan dengan yang lain. Tapi itu memang harus diselesaikan. Nah, salah satu solusinya tadi yang disampaikan adalah connect tadi ya, atau visibility data driven. Jadi kalau gimana membangun mekanisme informasi yang bisa diketahui oleh setiap rantai pasok. Jadi contoh ya, yang kenapa ada notifikasi kedatangan bahan baku, artinya biar secara sistem si pihak divisi rantai pasok yang lain bisa mengetahui status kedatangan bahan baku. Misalkan. Itu salah satu yang bisa dibangun untuk mengurangi ini gesekan di setiap rantai pasok. Kalau semakin nggak dikelola, muncul istilahnya silo itu, yang sering disuarakan silo-silo. Silo itu udah agak putus begini, jadi dia nggak ada irisannya. Jadi ini saya, ini kamu. Tapi kalau yang ini masih bisa ada sentuhan, tinggal itu dikasih sistem informasi tadi yang dinamakan di connect tadi itu. Mungkin itu idenya ya. Thank you. Selanjutnya ada lagi teman-teman silakan. Mumpung ketemu masternya ya.
Silakan diperdalam. Mungkin materi ada yang belum jelas tadi. Sambil nunggu saya tambahin dikit. Tadi bahas juga soal Vivo ya. Nah, setelah ini silakan resen. Bahas soal Vivo. Jadi ada Vivo, Vivo itu common banget lah. Mau di RMPM, mau Finish Good itu common umum sekali. Tapi jangan lupa juga ada yang lain namanya Levo. Last expired first out gitu. Jadi saya pernah tuh ditanya, saya nggak bisa jawab tuh. Emang kenapa harus ada Levo ya? Orang dia expirednya paling ujung malah dikirim duluan. Itu melanggar aturan yang Vivo dong kalau gitu, kontradiksi gitu. Tapi ternyata itu ada. Jadi kita kan baru ngerasain sekarang kirim yuk antar antar pulau ya, dari Jawa ke Makassar, kemudian dari Bogor ke Medan. Belum lagi nanti kalau nyampe ke Papua misalkan kirimnya dari Jawa gitu. Jadi di situ ya harus mengukur lead time pengirimannya berapa lama. Kalau kita kasih dia expired yang paling dekat, ya otomatis di jalan udah expired gitu. Nah, makanya ada namanya Levo. Karena itu skala nasional pasti akan dipakai. Jadi itu bukan haram, itu boleh dengan pertimbangan tertentu tadi. Jadi dari RMPM, Finish Good itu bisa pakai juga Levo gitu ya. Sip, ada yang bertanya silakan. Pak Ari silakan Pak. Mungkin menambahkan yang terkait Levo, mungkin di beberapa bulan terakhir ini kita sebenarnya sudah menerapkan juga ya, khususnya untuk pengiriman PAI yang di Makassar ya Mbak Dev, itu kan untuk pengiriman Makassar kita memang ambilkan yang paling fresh gitu, yang kita produksi di terakhir secara expired itu memang paling panjang, karena itu tadi ada pertimbangan lead time dan segalanya gitu Pak. Jadi mungkin sekarang juga di kita nggak cuma ngomong Vivo, tapi sudah ada Levo itu tadi. Terima kasih. Silakan Mas Habib. Ya, sedikit menambahkan Pak Saiku terkait Levo ini ya. Sebenarnya untuk last expired first out ya, itu sebenarnya sudah sempat saya eksekusi juga Pak, khususnya untuk yang kiriman Bogor dulu Pak ya. Jadi Bogor kan memang terpotong 2 hari Pak ya, otomatis produksi yang usianya lebih baru itu yang saya kirim dulu karena mengejar ED di sana shelf life-nya biar lebih panjang daripada yang ED terpendek di Sidoarjo. Namun hal ini juga ada output Pak dari tim store Surabaya. Otomatis mereka komplain tuh, sempat komplain ke saya juga terkait ini, kenapa kok saya dapatnya ED ini lagi di hari berikutnya. Padahal memang yang kue baru memang saya alokasikan untuk yang ke Bogor karena akan terpotong lead time pengiriman. Nah kayak gitu sebenarnya apa ya PR-nya distribusi juga untuk bisa menjelaskan sih ke tim store. Nah, kadang tim store kan asal nembak aja Pak ya, nggak Vivo atau gimana karena memang nggak Vivo, Levo gitu. Nah itu yang jadi PR sebenarnya Pak. Ya betul, itu soal komunikasi. Jadi memang belum common, belum di semuanya lah ya tahu soal itu. Mungkin dianggapnya itu ya memang kalau secara teori bertabrakan sama Vivo sih. Tapi kalau dijelaskan case-nya itu bisa paham. Itu soal komunikasi nanti mungkin mulai dibiasakan juga di tim-tim. Tapi kalau festif saya rasa udah nggak pada tanya dia, karena udah cepet banget keluar. Sip. Ada pertanyaan yang agak berat gitu buat Bang Alek, Mas Habib? Mas Habib nggak ada pertanyaan buat Bang Alek yang berat-berat gitu loh. Atau tadi udah nego sebelum training, jangan tanya ya, jangan tanya. Oke. Mas Eko, distribusi, ada yang tanya ke Bang Alek? Kalau dari saya nggak ada Pak, cuma tadi terjawab masalah LiPo Pak. Kemarin juga pas waktu audit, ada yang menanyakan kenapa pas waktu kiriman ke Medan, pakai BBD yang lebih cepat gitu, yang lebih mudah gitu. Di sini tadi udah dijelaskan sama Pak Sevo, akhirnya terjawab juga sih Pak di saya, karena saya memang belum mencari tahu Pak, jujur belum mencari tahu kenapa. Jadi ini nanti nextnya kalau misalnya ada audit, ada pertanyaan kenapa nggak Vivo seperti ini, ya saya bisa jawabnya sih Pak, itu Pak. Ya, thank you, makasih. Mungkin saya satu lagi, masih ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada, kita next ke berikutnya. Ke kuis berarti Bang Alek ya?
Silahkan, delete Bang Alek. Ya Pak, izin Pak, untuk Gius nanti di-lead sama Mbak Caca. Oh gitu. Emang sudah hadir Mbak Caca? Maaf, belum lihat. Halo, selamat siang. Yeay. Wih, Selamat siang, ini Mbak trainer Caca. kita, Bang Selamat siang. Alek nih, keren banget. Oke, ini saya izin share screen ya, teman-teman. Ya silahkan. Ini Mbak Caca juga lagi sibuk buat hal bil. Ini ke Halbil, betul. Karena besok Halbil ya, Pak Syaiku. Sebentar, oke. Oke, sip. Teman-teman silahkan bisa di-scan dulu barcode-nya. Untuk namanya sebisa mungkin nama yang sebenarnya ya. Jangan nama samaran. Nanti Betul. susah ngedeteknya. Saya kalau usaha saya rekap skornya bingung saya apa. Iya. Oke, total di 11 ya. Total ada di berapa partisipan, Bang Alek, hari ini? Oh, 23 harusnya Pak. Tapi 22. Wih, 22 ya. Oke, kita tunggu yang belum. Sebentar ya, Mbak. Delapan belas, Mbak. 18 ya. Dikurangi saya sama ini. Sama apa namanya? Kurang satu, apakah ada yang belum join? Udah, bisa di start ya. Sudah bisa ya, Pak Syaiku ya? Oke, kalau sudah siap-siap ya teman-teman, ini lah nilainya semuanya ya. Oh ini nggak muncul nih, sambil putar lagu aja ya. Kok nggak masuk, Mbak Mbak? Caca, Oh enggak, Oh, nggak jalan ya, Ada. Pak? Saya. Nah, saya belum Di jalan. Kalau di saya juga nggak menunggu jalan. guru memulai. Bukur nggak jalan, bukur ini. Iya, Iya, ini nggak menunggu jalan guru ini. memulai. Tapi Guru nggak jalan. gimana ini? Oh iya, kok belum kah? Cuma Punya Sorry saya ini, belum. sorry ini lagi nih. Aduh, Ya, udah start itu nyolong Oh iya, belum ya. Keras ya, itu ya. Mau Sorry. di Keras. mau diulang lagi?
Ulang lagi aja ya. Ulang Gimana? diulang Ulang lagi ya, boleh. Saya siapin yang tadi. Berasa Sekarang salah. sudah tahu tuh. Wah ini Ya kan? udah Masih tahu ingat nih. sekali. Oh, sama Sebentar Bapak ya. sudah ada kong kali kok ngomong Yuda itu fix. Oke, tunggu sebentar. Oke. Bentar, saya coba stop dulu. Oke, silahkan bisa Sambil nunggu di-scan. Belum keluar, Mbak. Udah share screen ya? Oh iya. Oh ini. Kalau di share screen gini bisa 2 orang share screen nggak sih? Malah salah nama AE. Kalau setahu saya cuma satu Ade, sih, Pak. Pak. Hah? Ini harusnya siapa? Oh, tapi Itu saya itu. Ini salah ya. Nggak bisa diganti ya. Ya bisa kok. Mau ini saya remove dulu bisa. Nanti join lagi. Mau, Bapak? Ya boleh. Oke. Nanti hadiahnya nyasar ke tempatnya saya. Oke, bisa di-scan lagi ya, Bapak. Oke, masih ada yang belum join kah? 19. Sudah bisa? Kok 19? Harusnya Coba berapa, izin Pak? dari Pas itu Pak kalau 19. Oh, pas ya. Kurangi Pak Saiku, Bang Alek, Pak Ya. Caca. Pas ya? Amankah? Atau masih ada yang belum? Gas, Mbak Caca. Gas ya? Oke, gas. Kita gas.
Oke, ini sudah semuanya kah? Kalau sudah, ini sepertinya Mas Fahru Rozi ada 2 ya, tadi ya, Mas ya? Iya, 2 itu. Ada 2. Oke, sama ini sore, atas nama sore, sepertinya juga belum mulai ya? Keren dia, Bu. Gimana Pak? Atau sudah? Atau udah pakai akun lain? Mbak, Udah kalau itu. sendiri, Mbak. Oh, udah. Boleh ulangi nggak ke Kelas. close sendiri, Mbak? Kita close sendiri. Iya, terus nggak bisa lagi. Sementara sampai ada Oh, hasil oke, oke. Tadi Oke, ada oke. Mbak Devita. Iya, Pak. Kita bawa sendiri. Bos. Ini ya. Iya. Oke. Kalau enggak apa nanti terpisah aja atau mau diulang semua ini? Tidak apa-apa. Ikhlas, ikhlas. Gimana ini Nanti Bapak-bapak? remedi kata Mas Habib. Gimana Bang Alek mau Mbak Devita kan baru tadi close gitu ya Mbak ya. Nah ini mau di end semua kah atau nanti Nggak secara apa-apa, bisa nggak apa, aja? Mbak Caca. Aman, aman. Aman ya? Berarti nanti Ya, aja. Mbak, kelas Mbak. Gimana berarti di end kah atau bisa ngikut ini? Di end, nggak apa-apa, di end. Dulu mengikuti setelahnya gitu ya Mbak Devita ya. Halo. Ini saya kembali ke Bang Alek. Gimana Bang Alek? Aman-aman, Bang Alek. Di end aja nggak apa-apa. Kalau dari saya bisa diulang kok, Pak. Tergantung Oh, Mbak diulang aja? Devitanya. Ya, Devitanya. Jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Apa ya? Nanti Mas Giras nggak jadi nomor 1. Merasa terzolimi saya. Iya nanti biar nggak apa-apa biar Mas Giras nggak jadi nomor 1. Atau Gimana mungkin nih Mbak berarti Dev- diulang semuanya Mbak dulu Devitanya kah? bisa sendiri mungkin. Nggak apa-apa, nanti sendiri aja. Ya. Tapi kan Nanti sendiri Gimana? aja, Sendiri nggak aja? apa-apa, Alek, nggak apa-apa. Gimana Bang Alek? Ini saya ngikut Bang Alek. Mbak Devitanya sendiri aja lah, Mbak. Sendiri. Oh, sendiri aja. Oke deh kalau gitu saya end ya. Oke, wih, Mas Giras yang pertama, kedua ada Mbak Anita, dan yang ketiga ada AM. AM ini siapa AM? Oke. Merah. Oke. Itu kemarin pas ngechat Mbak Windy dikiranya Mbak Ami. Oke. Sip, kalau gitu untuk Mbak Devita berarti nanti menyusul gitu ya, Pak ya? Aman ya? Nanti saya kasih linknya seperti itu. Mbak Caca, aku belum screenshot championnya tadi. Bisa di ini nggak ya? Championnya Audiumnya ya? tadi. Oh, championnya udah itu tunggu sebentar, Pak. Ya. Oke, sip. Saya tadi udah screenshot Pak Syaiku. Nanti saya kirimin juga ke Pak Syaiku ya. Ya, siap. Oke.
Nanti untuk linknya dari kita nanti akan saya infokan, saya kembalikan lagi ke Bang Alex. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Caca. Oke, makasih teman-teman semua. Kuis ya, pasti seru. Tapi saya pertanyaannya, kenapa SPP distribusinya nggak muncul di situ ya? Jangan-jangan salah tempat ini. Atau mau di rolling? Nggak ada satupun yang muncul. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman makasih waktunya hari ini. Ini nggak terasa ya, mungkin ini di batch keempat. Report monthly saya di Maret kemarin kan growth ya. Mungkin kita nggak berasa, salah satunya adalah dari people kita sudah secara pengetahuan, secara skillnya udah nggak berasa ya dari sesi-sesi seperti ini, nambah terus ya. Kemudian nanti kita akan lanjutin sampai ke teman-teman semua, kita kasih kesempatan yang merata. Kemudian semakin banyak nanti yang kita bisa dapat dari, setidaknya dari internal kita sendiri. Nah, dengan menjalankan smart distribution strategic, tadi yang disampaikan oleh Bang Alex, maka kita telah menjalankan grow Agrinesia di supply chain. Oke, jadi sementara itu, makasih waktunya teman-teman semua, aplaus buat kita semua. Makasih Bang Alex, materinya luar biasa. Nanti teman-teman PPT-nya saya taruh di Google Drive, teman-teman bisa akses mulai batch 1, 2, 3 sampai ke hari ini yang keempat. Untuk teman-teman, habis ini ada sesi lagi jam 3 ya, persiapan untuk workshop. Kita break dulu kurang lebih 10 menit, nanti kita bisa join di link persiapan workshop. Makasih semuanya, Mbak Caca, makasih teman-teman semua, makasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto, Pak. Pada takut udah live nanti disuruh join lagi. Mas Bilal udah ganti baju Pak, masa nggak foto Pak? Ini kalau di saya itu nggak bisa tampil semua 13. Gimana caranya ya? Atau masing-masing screenshot ya, nanti dikirim ya, biar komplit ya. Tiles bagian kanan itu yang di foto, terus details yang di bawah itu di polin kanan, Pak. 21 kan Pak? Masuk kemana? Adjust view, setelah itu kan tile, Pak. Nah, terus di bawah kan ada tiles yang paling kanan. Soalnya bolmenya udah. Kalau enggak nanti saya lanjut aja, nggak apa-apa Pak Syaiku. Ya ini udah muncul semua kayaknya deh. Oke. Sip ya, kasih senyuman paling manis. Silakan. Oh, kok Geras itu nggak manis itu Geras? Nah, tambah. Ya, 3, 2, 1, senyum, silakan. Iya. Sip, komplit. Jangan lupa presensi, evaluasi diisi hari ini teman-teman ya, biar nggak keluar sampai kelewatan. Makasih semuanya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Alex, semuanya.